Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sahabat Cuaca dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita bahas terkait dengan penanganan bencana dalam pusaran politik. Nah saudara, penanganan bencana di Aceh, khususnya pembangunan Huntara dan Huntap, menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim pemerintah dan kondisi nyata di lapangan. Hal ini mencerminkan persoalan tata kelola, koordinasi, serta kemungkinan adanya kepentingan politik dalam narasi publik. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan penguatan pengawasan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Untuk membahas hal ini secara lebih lanjut sudah hadir di studio Kompas TV akademisi USK untuk Universitas Syah Kuala, Bapak Profesor Dr. TM Jamil MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, ini kalau bicara kemudian bagaimana komunikasi pemerintah pusat dan juga pemerintah Aceh pasca bencana ini, sebenarnya untuk klaim pembangunan bantuan Huntara dan Huntap ini seperti apa Pak? Apakah lebih bernuansa politis ataupun faktual? Baik, terima kasih Rizka ya. Para pemirsa ini TV Kompas ya. Mudah-mudahan pikiran saya ini juga merupakan pikiran banyak orang ya, dengan tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Ini kita lihat dulu bencana itu sejak 27 November, hitungan kasarnya udah 4 bulan ya. Secara akal sehat 4 bulan itu kalau dilakukan dengan serius sebenarnya nggak ada problem sekarang ya. Tapi mungkin kata banyak orang yang di luar serius tapi lebih banyak misterius gitu. Kalau saya memahami dalam perspektif akademik, ini ada aspek yang kita sebut dengan masing-masing orang ingin mencitrakan diri, pihak pusat juga pencitraan, daerah juga pencitraan. Klaim disparitas komunikasi ini yang nggak jalan. Jadi hanya dalam bentuk laporan formal lebih kepada politis dibandingkan realitas sosial yang ada di lapangan. Ini yang problem sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu sudah selesai, sudah tuntas, sementara realitas sosial belum. Ya. Belum lagi koordinasi yang terjadi. Di satu segi adalah pemerintah daerah, pihak lain ada pemerintah pusat dalam penanganan ini. Saya pribadi ya, saya nggak pernah tahu juga seberapa besar peran yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Selagi ada satgas yang ditunjuk oleh pusat. Nah, barangkali itu sebuah pertanyaan dan mungkin nanti akan dijawab oleh orang-orang yang sekarang terlibat di penanganan bencana ini. Mestinya pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah lah yang melakukan berbagai koordinasi sehingga memungkinkan mereka akan melakukan real di lapangan. Ini nggak bisa. Jadi pemerintah pusat bilang sudah selesai, pemerintah daerah bilang tidak. Jadi apalagi dengan nuansa politis ingin mengangkat harkat martabat masing-masing pemerintah kan, di pemerintah daerah ingin menunjukkan bahwa kami berbuat, pemerintah pusat ingin mengatakan ikut terlibat, tapi justru yang terjadi realitas sosial kan nggak ada seperti itu. Apalagi yang baru-baru ini ya terjadi di Aceh Timur misalnya, atau di di Tamiang ya, ketika Pak Presiden datang malah tendanya dibongkar. Kalau saya itu memang janganlah lagi yang ada di Aceh itu ditunjukkan percontohan yang nggak layak dicontoh lah. Saya kira kan itu pola lama yang tidak layak lagi dipertontonkan dalam dunia hari ini itu. Jadi kalau memang tidak dibuat ya katakan saja ada masalah apa, ada kendala apa. Jangan membuat laporan yang memungkinkan masyarakat tambah penasaran pada pemerintah. Berarti dalam artian Pak, dari komunikasi antara pusat dengan pemerintah Aceh ataupun pemerintah daerah ini masih ada kendala begitu, dalam artian laporannya berbeda, seperti di daerahnya sudah sedang dikerjakan namun di pusat ini sudah terlapor selesai begitu ya? Iya, jadi ini kan koordinator satgasnya kan sekarang Pak Safrizal ya, yang pusat ya. Tapi sementara yang di daerah kan siapa di daerah sekarang? Kalau dipertanyakan itu siapa yang jawab sekarang? Apapun ada di tangan Pak Safrizal. Pak Safrizal tugasnya di Jakarta kan. Akhirnya yang terjadi adalah hanya wisata untuk memonitor kegiatan yang ada di Aceh. Jadi mereka tidak bisa terlibat langsung. Coba bayangkan ketika itu wewenangnya diberikan kepada daerah, mereka bisa mengatur timnya, dan itu kan bisa dievaluasi sekarang. Nah sekarang siapa evaluasi? Gubernur mengevaluasi Pak Safrizal, orang dari Kementerian Dalam Negeri. Saya nggak tahu ya seperti apa ya. Bayangan saya itu memang
di sini ada sesuatu disparitas komunikasi dalam pemahaman akademis ya. Mestinya pemerintah pusat itu jangan kalau bahasa saya itu jangan terlalu curiga lah pada Aceh. Berikan aja kewenangan kepada gubernur, tolong atur, tolong laksanakan. Kalau Anda tidak putuskan, Aceh itu bencana nasional. Baik Pak. Pak, tadi kalau kita lihat ini kan sudah lebih dari 3 bulan begitu pasca Hampir 2 bencana. bulan, 4 bulan, ya. Saat ini memang masih ada korban yang bertahan di tempat pengungsian ataupun di tenda. Ini kalau dari perspektif akademik Pak, kenapa sering terjadi adanya perbedaan keterangan dengan pemerintah dengan realitas yang ada di lapangan? Seperti apa kemudian? Kalau ini secara akademik ya, di satu sisi kan ingin menunjukkan bahwa pemerintah itu hadir ya. Seakan saya ada bersama rakyat gitu kan. Laporannya kan yang terbaca oleh banyak orang, anggaran tuh, serapan anggaran yang diumumkan, agar terlihat bahwa seakan-akan sudah berbuat banyak tuh. Tapi yang terjadi bisa dicek di lapangan itu, saya kira ya, bisa dicek berapa banyak sekarang yang sudah diserapkan dana. Saya sering bertanya, dan banyak tulisan saya itu saya pertanyakan, dana yang sudah masuk ke Aceh itu sekarang dari 1,279 yang diumumkan oleh Purbaya, sekarang ada di mana dana itu? Atau masalah gubernur atau masalah Pemda Aceh itu yang tidak bisa menggunakan dana itu karena tidak diberikan kewenangannya. Kewenangan sebesar apapun gubernur, kalau dia nggak berani juga nggak jalan tuh. Nah, jadi saya melihat hanya sekedar laporan formal yang sering diumumkan berdasarkan serapan anggaran, seakan-akan dananya sudah digunakan. Realitanya tidak ada seperti itu. Dan Anda boleh cek lah. Saya kan dosen ya, saya punya mahasiswa. Saya juga turunkan mahasiswa untuk melihat berapa banyak Anda sudah bangun rumah huntara di daerah, kemudian rumah hunian tetap berapa di daerah. Dananya 30 juta, coba ngecek berapa dana yang dibangun untuk rumah sekarang. Saya nggak punya dugaan siapapun tuh. Silakan aja, yang penting berbuat untuk rakyat. Tapi kalau Anda mengatakan Anda hadir, sekarang tunjukkan. Rakyat sekarang nggak mau nunggu janji, dia tunggu bukti aja sekarang. Kalau orang masih ada di tenda, gimana kita bilang mereka kerja? Baik. Ya kan? Berarti tadi Bapak juga menyebutkan bahwa bagaimana kemudian pemerintah itu disebut tidak hadir begitu. Sementara juga ada beberapa kritik dari politisi Aceh yang menyebutkan bahwa pemerintah juga tidak hadir. Ini merupakan refleksi Pak. Nah, kita akan bahas terlebih lanjut terkait dengan hal ini, bagaimana kemudian indikator sederhana bahwa pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan penanganan bencana dalam pusaran politik. Nah, tadi profesor kita sempat membahas bagaimana kemudian kritik dari politisi Aceh yang memang menyebutkan bahwa pemerintah itu tidak hadir. Ini merupakan refleksi dari kondisi di lapangan seperti apa kemudian, atau memang bagian dari dinamika oposisi politik. Ini seperti apa Pak? Lalu kalau kita bicara indikator sederhananya, konsep hadir di tengah masyarakat pemerintah itu seperti apa? Kalau pernyataan banyak orang menyatakan bahwa seakan-akan pemerintah tidak hadir, saya salah seorang termasuk orang juga mengatakan bahwa pemerintah tidak terlihat hadirnya. Ya. Kalau mereka hadir, sekarang ngecek aja ada nggak orang masih ada di tenda. Ya. Atau Anda bisa tanya nggak ke Bupati sekarang, Pak Bupati, kira-kira kalau kami ingin memberikan bantuan itu di mana mereka sekarang, ya kan? Malah mereka mengatakan dia belum pergi juga ke berbagai tempat. Itu kan artinya bupati aja tidak semua daerah dia tahu di mana yang banyak musibah. Oh, jangan lihat satu bupati, tapi kan ini ada 13 bupati, ada 11 bupati ya daerah yang korban itu. Menurut saya itu pengamatan atau kritik dari para pengamat politisi atau bahasa lain akademisi yang menyatakan seakan-akan mereka tidak hadir, itu harus dipahami bahwa sebagai bentuk kritik yang layak mereka pertimbangkan, bukan harus melakukan perlawanan. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa Anda sudah berubah, tunjukkan bahwa sekarang ada nggak orang lagi yang di tenda sekarang. Anda pergi sekarang, pergi ke Aceh Timur, pergi ke Biren, pergi ke Tamiang, ya. Mungkin
saya baru pulang di daerah, jadi saya tahu tuh seperti apa yang mereka alami sekarang. Sebagian besar rumah mereka itu pasir, tanah di dalam rumah. Mereka belum bisa masuk ke dalam rumah. Silakan Anda ke PD Jaya sekarang. Malah ada motor yang tenggelam dengan pasirnya itu, ongkos angkat motornya 1 juta atau 1.500.000 sudah diangkat, belum bisa dipakai juga. Nah, itu kan konsekuensinya kalau memang pemerintah dengan berbagai tenaga dana yang ada, mereka kan bisa juga meminta atau membantu masyarakat yang sekarang jadi masalah itu. Jadi seakan-akan itu kalau orang bilang seakan-akan pemerintah tidak hadir, itulah fakta lapangan sekarang. Masih banyak orang di tenda. Jangan membaca pernyataan dari dunia pers, dunia media yang mengatakan bahwa kakak udah tuntas di Aceh. Itu menurut saya hanya sekedar untuk pencitraan dan seakan-akan mereka sudah berbuat. Faktanya rakyat yang lebih tahu. Nah, jadi itu saya kira. Berarti memang antara di lapangan dengan keterangan yang ada di pers begitu ini berbeda, Pak. Tapi sebenarnya dampaknya ke masyarakat jika informasi yang disampaikan ini berbeda seperti apa, Pak? Yang terjadi di masyarakat itu, karena yang di satu sisi masyarakat menginginkan ada perubahan, tapi justru yang dilaporkan perubahan mereka tidak kan? Artinya informasinya yang diterima itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Artinya pemerintah itu, kalau menurut saya itu sekarang hanya membaca sekarang laporan-laporan dari orang yang dipercaya, tapi mereka tidak pernah baca realitas yang sebenarnya. Maka yang disebut dengan pemahaman dalam konteks sosial sebagai pemerintah harus membaca realitas itu sesuatu yang nggak terungkap, tapi ada di balik itu. Jadi bukan sesuatu yang dilaporkan, sesuatu yang nggak dilaporkan justru itu nyatanya sekarang di lapangan. Jadi apakah mereka itu punya empati ya? Saya kira itu yang perlu dipertanyakan dulu. Apakah pemerintah sekarang punya empati atau tidak? Sekarang apakah DPR, DPRA, DPRK atau pemerintah ya, gubernur, bupati ya? Seperti apa mereka sudah berbuat itu? Yang dibaca orang. Ya. Malah ada beberapa daerah kabupaten yang hunian sementara aja ditolak itu. Jangan tanya saya kenapa ditolak ya, cari data yang sebenarnya itu. Nah, artinya ada hal-hal yang cukup penting menurut saya di situ yang terabaikan dari sisi kepentingan rakyat. Saya nggak tahu seperti apa koordinasi yang terjadi di pemerintah daerah dengan semua daerah tingkat 2 yang sekarang lagi mengalami masalah itu. Tapi Pak, kalau bicara Huntara, kemudian juga pembangunan Huntap begitu yang masih dalam tahap pembangunan atau perencanaan, saat ini memang untuk konteks anggaran Pak, apakah ini menjadi salah satu kendala atau ada keterbatasan dana atau seperti apa? Saya kurang tapi pemahaman saya itu yang namanya bencana nggak akan pernah ada kekurangan anggaran. Yang ada cara memanfaatkan anggaran nggak benar. Ya. Seperti apa Pak? Skala prioritasnya salah. Ada yang terpenting tapi dilakukan yang penting-penting. Nah, barangkali itu yang harus dibaca oleh pemerintah daerah, mana yang lebih diutamakan, mana yang lebih terpenting di antara yang penting-penting. Buatlah skala prioritas. Kalau kurang tenaga, cari orang yang ahli gitu. Yang ahli dicari ya, bukan familinya yang dicari. Jadi saya kira itu yang paling penting untuk pemerintah daerah sekarang, sehingga terkesan mereka itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab di bidangnya. Jadi nggak mungkin kalau ada yang bilang kekurangan anggaran, nggak mungkin. Bencana itu nggak akan pernah ada anggaran yang kurang. Kurang dari pemerintah pusat, pasti ada daerah. Lagi ada orang lain yang melakukan berbagai donasi yang dilakukan. Pertanyaan sekarang, yang resmi aja diumumkan oleh pemerintah 1,279 dana untuk bantuan bencana banjir Aceh. Sekarang kemana dana itu? Saya nggak curiga sama sekali ya. Ini jangan dipahami ini curiga ya. Siapapun dengar jangan pahami curiga itu. Sekarang cari dana itu. Di mana sekarang? Belum lagi yang ditransfer langsung ke bupati, ke wali kota ya. Ada lagi yang bantuan donasi ya. Sekarang bilang dana susah dikorbankan dikeluarkan, ada orang korban. Kecuali nggak ada korban kan? Nah itu aja dilaporkan atau buat aja lah, umumkan bahwa ini dana udah kami lakukan sehingga masyarakat nggak tanya. Berarti dalam artian keterbukaan anggaran ini bukan hanya terbuka, mereka nggak pernah umumkan sama sekali itu. Sekarang siapa yang pernah buat pernyataan pemerintah daerah kami terima bantuan presiden berapa? Nggak ada tuh. Setelah ditulis baru ngaku kan. Beli lembu aja harga 50 juta misalnya bilang 15 juta kan, tapi saya nggak tahu itu. Yang pasti setelah diumumkan ditanya orang baru ada jawaban tuh. Jadi menurut saya cobalah pemerintah itu terbuka dan nyatakan sekarang kami udah terima dana sebanyak ini dan kami udah lakukan ini, umumkan saja supaya orang nggak bertanya macam-macam. Baik. Berarti dalam artian bahwa memang saat ini kalau untuk dana ataupun anggaran yang dialokasikan untuk bencana ini terbilang tidak kurang begitu Pak. Tapi alokasinya kemana kita butuh informasi yang lebih terbuka untuk publik itu seperti bahasanya itu. Cara memanfaatkan dana itu masih dipertanyakan ya. Seperti apa mereka distribusi dana itu.
Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat hubungan politik begitu antara pemerintah pusat kemudian juga pemerintah Aceh saat ini masih menyisakan persoalan terkait dengan adanya hal-hal yang kemudian belum tuntas terkait dengan implementasi UUPA Pak, Undang-Undang Pemerintah Aceh. Itu seperti apa Pak kalau dari pandangan akademisi? Oke. Saya berkali-kali bicara Undang-Undang Pemerintah Aceh ya. Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 2006 itu malah saya hafal tuh. Ya. Nggak ada sesuatu itu yang perlu diperdebatkan. Kita terima atau tidak, ada sesuatu yang bisa diterima oleh orang dan masih banyak perdebatan, silakan, nggak ada masalah. Kewenangan sudah diberikan kepada gubernur. Ya. Kemudian peraturan pemerintah ada, turunannya ada, kepresnya ada semuanya. Pertanyaan sekarang, karena ada yang kita sebut dengan bahasanya distrust, rasa ketidakpercayaan masa lalu ya, historisnya itu ada sesuatu yang tidak dipercaya kan. Kalau orang sudah merasa sejarah masa lalu ada sesuatu yang dipercaya kan sulit mengembalikan kepercayaan itu. Nah, itu problemnya yang terjadi di pemerintah Aceh sekarang. Seakan-akan pemerintah Aceh kurang percaya pusat, pusat juga curiga terus pada Aceh kan. Nah, ini yang menyebabkan semua kebijakan itu terkendala termasuk dalam mengatasi banjir itu. Nah, di situ problem yang menurut saya itu pemerintah pusat harus ikhlas memahami Aceh itu adalah sebagaimana mereka buat di Undang-Undang Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh itu lakukan keberaniannya, bukan kewenangan. Kewenangan udah cukup. Kalau anak nggak berani, nggak seberapa besar pun kewenangan nggak ada penting. Nggak penting itu. Menurut saya itu jauh lebih penting keberanian pemerintah daerah melakukan aktivitas, melakukan aksi daripada berbicara kewenangan. Kewenangan udah diatur tuh. Berarti ini bagaimana kemudian kewenangannya antara kebijakan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini sebenarnya skemanya sudah ada Pak ya, namun bagaimana kemudian implementasi koordinasi begitu antara kalau menurut saya itu tinggal di pemerintah daerah tuh, berani nggak gubernur tuh melakukan itu. Nah, kita tahan terlebih dahulu Bapak, kita akan bahas terkait dengan hal ini sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Oke. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan penanganan bencana dalam pusaran politik. Nah, tadi sempat kita membahas bagaimana kemudian ada beberapa hal yang belum tuntas Pak pasca implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Tadi juga disebutkan bahwa kewenangannya memang sudah diatur, namun untuk implementasi dan juga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh ini masih dipertanyakan. Lalu seperti apa Pak kelanjutannya? Sebenarnya kewenangan sudah ya. Pertanyaan saya sekarang, berani nggak gubernur menjalankan sesuai dengan kewenangan yang ada itu? Nah, ini yang harus menjadi semacam entry point-nya di pemerintah daerah, bahwa gubernur harus berani mengambil kebijakan dan keputusan untuk melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dalam proses bencana ini. Pemerintah daerah kan pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan, menyediakan dana. Sekarang persoalannya di mana? Nah, kita yang tahu gubernur nih harus menjawab itu, terutama pemerintah daerah ya. Bukan hanya gubernur ya, pemerintah daerah itu kan DPR juga, DPRK, DPRA, kemudian di bupati dan wali kota. Nah, menurut saya itu sekarang inti yang paling penting itu soal keberanian pemerintah daerah untuk menjalankan itu. Kalau ada problem misalnya, ada problem ya Rizka ya, ada problem susah tentang untuk dibangun bangunan hunian tetap atau hunian sementara itu. Tidak ada dapat izin misalnya, tidak ada tanah, umumkan, beritahu pada masyarakat. Karena itu kan keputusan presiden yang menyatakan itu. Kalau itu perintah presiden, apapun tanah milik negara bisa digunakan kan. Jadi nggak ada hambatan di situ. Nah, mari bangun komunikasi politik yang baik. Kalau gagal dari dialog ini, saya kira kan pemerintah kita nggak mampu melakukan semacam negosiasi dengan pemerintah pusat. Nah, jadi jangan biarkan rakyat korban ketidakmampuan kita melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat. Nah, ini saya kira poin yang kalau kewenangan jangan dipertanyakan dan nggak ada larangan untuk gubernur, untuk pemerintah daerah melakukan itu. Nah, problemnya berani nggak gubernur melakukan itu sekarang? Terutama ya pemerintah daerah ya. Apalagi dalam proses bencana kan ada yang kita sebut diskresi untuk melakukan hal-hal yang cukup penting itu.
Berarti Bapak sebutkan bahwa memang kewenangannya ini pemerintah daerah punya kewenangan, namun untuk mengambil langkah ini masih perlu dipertanyakan begitu. Keberaniannya ya, tingkat keberaniannya dalam melakukan itu ya. UPA jelas, peraturan pemerintah jelas, keputusan presiden ada, kepres ada, keputusan menteri ada kan, apalagi yang dipersoalkan, yang ditakutkan apa di situ? Nah, saya khawatir malah ini ketidakberanian gubernur karena di sini ada yang disebut satgas yang dipercayakan pusat ada di Aceh, jadi sehingga gubernur menganggap satgas ini yang harus berperan, yang harus melakukan kegiatan. Saya nggak tahu juga itu satgas kerja apa sekarang, di mana kantor satgas sekarang? Ya mudah-mudahan nanti yang dengar saya ngomong kan paling nanti akan dikomentari, tidak akan dimarah-marahin kan. Tapi saya tanya di mana kantor satgas sekarang? Nah, Baik. ya, Nah, sementara Pak kalau kita lihat efektivitas otonomi khusus di Aceh ini kan merespons situasi bencana banjir kemudian longsor. Sebenarnya ini kewenangan yang ada sudah cukup atau memang justru ada terhambat Pak atau implementasi dari otonomi khusus ini pasca bencana? tidak ada, kalau menurut saya bukan hambatan yang terjadi, justru keberaniannya itu yang masih dipertanyakan. Ya. Jadi political will sudah, political actionnya mana? Nah, jadi kalau bahasa yang paling mudah diingat, ketika Anda punya niat, semua orang nggak pernah tahu kan, tapi aksi Anda mana? Nah, jadi ini yang kita tunggu, rakyat tunggu itu aksinya. Artinya yang diperlihatkan Pak? Iya, yang diperlihatkan itu aksinya apa sekarang? Political will sudah, niatnya sudah bagus untuk berbuat ya, tapi sekarang aksinya di mana sekarang? Ya. Nah itu yang jadi pertanyaan, atau minimal mereka akan mencoba merenung bahwa ini amanah yang sudah diterima, apa yang bisa dilakukan untuk rakyat yang seperti ini. Dan dalam artian masyarakat juga harus tahu bagaimana keterbukaan informasi. Harus seperti itu saya kira wajib ya untuk menjaga keselamatan diri dan juga umat ya, ya umumkan saja lah. Kalau menurut saya itu penting itu. Sementara Pak kalau misalnya kita bicara lembaga pengawasan begitu. Saat ini kan belum ada, mungkin sedang dalam perencanaan atau memang sedang dirundingkan begitu. Seperti apa Kak? Kalau misalnya nanti ada pengawasan yang bisa dilakukan oleh akademisi itu seperti apa Pak? Untuk memastikan bahwa tetap transparan dan akuntabel. Kalau saya begini ya, mudah-mudahan itu bisa didengar oleh banyak orang yang masih punya niat baik untuk bangsa ini ya, untuk Aceh terutama ya. Pengawasan kan tidak mungkin akan melakukan suatu kegiatan tanpa diberikan kepercayaan pada orang untuk menilai apa yang akan dikerjakan. Ya setidaknya ya tunjukkanlah badan-badan yang bisa dipercaya, misalnya kampus ya. Kampus juga bukan hanya menyalahkan orang, tapi juga memberikan semacam solusi data yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kan. Jadi saya kira ini pengawasan bisa juga di dalam mereka sendiri, di internal pemerintahan, juga bisa dari kampus. Atau mahasiswa diberikan peran untuk bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, seperti apa wujud pengawasannya kalau bisa dilakukan oleh akademisi Pak? Mungkin untuk melibatkan universitas itu seperti apa? Ya banyak yang bisa dilakukan. Salah satu kan laporkan apa yang sekarang jadi mereka punya kendala tuh. Jadi kalau ini kendalanya mungkin minimal setidaknya kan orang kampus punya pendapat lah, walaupun nggak ada pendapatan kan, tapi paling kurang punya pendapat banyak itu. Jadi saya kira pemerintah yang harus membuka diri itu untuk menyampaikan kepada orang kampus, orang luar bahwa ini ada masalahnya dan tolong carikan jalan keluar sehingga kita berpikir untuk banyak. Nah sekarang kan saya nggak tahu ya berapa kali yang sudah dibuat pertemuan semacam itu ya. Saya juga kurang punya data ya. Mudah-mudahan sudah banyak dilakukan itu. Dan yang dipublikasi yang saya tahu itu. Kalau yang publikasi nggak ada ya saya belum baca itu. Ya. Kalau di bawah di belakang meja saya Allahu alam ya. Tapi yang saya baca itu kapan pernah dilakukan. Dan pemerintah mengumumkan ini ada masalahnya dan tolong awasi kami, dananya sudah kami terima sebanyak ini dan ini akan kami lakukan di berbagai daerah yang korban banjir. Nah itu yang kami tunggu sebagai orang-orang yang memang pembelajar gitu ya. Jadi kita bisa baca yang tertulis, jangan berprasangka, jangan curiga pada orang lain ya. Juga yang paling penting pemerintah belajar untuk menghargai orang lain yang lebih tahu. Baik Bapak, berarti memang diperlukan adanya koordinasi begitu baik antara pemerintah kemudian juga dengan masyarakat dan tentunya dengan akademisi begitu, gimana agar bisa melibatkan di setiap keputusan-keputusan nantinya. Bapak terima kasih banyak sudah hadir di studio Kompas TV Aceh. Saudara, demikian perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini membahas terkait dengan penanganan bencana dalam pusaran politik, dan jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu dan Jumat di Kompas TV Aceh. Saya Rizka Devi pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.